Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman online. Kembali lagi dengan saya Taufik Idris. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya juga merupakan anggota KKNDR 81 UINSU 2020 yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Yafizam. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana berkomunikasi di era new normal secara efektif. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman online. Oke, let's get started. Virus COVID-19 yang merupakan pandemik dunia masa kini menjadi tantangan besar untuk berbagai sektor baik pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Bahkan tak terkecuali sektor komunikasi juga harus terkena imbas dari munculnya virus tersebut. Tidak diketahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir, yang mengakibatkan hampir seluruh negara di dunia harus melakukan terobosan untuk tetap bisa beraktivitas seperti biasa tanpa membuat penyebaran virus semakin besar. Terobosan tersebut dikenal dengan istilah new normal. Sejumlah negara mengambil keputusan besar untuk menerapkan new normal sebagai tindakan untuk menstabilkan keadaan negara tersebut dari berbagai sektor yang mengalami perubahan besar yang disebabkan oleh pandemi. Selama pandemi ini berlangsung, banyak perubahan-perubahan yang telah terjadi baik di sektor pendidikan, ekonomi, bahkan komunikasi. Komunikasi yang sejatinya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk dapat menyampaikan informasi dan mendapat feedback agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Namun karena protokolnya mengharuskan kita untuk melakukan segala aktivitas di rumah saja dan membuat cara berkomunikasi yang seharusnya face-to-face pun kini menjadi face-to-screen atau komunikasi digital. Komunikasi digital adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, atau komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media digital sebagai perantara penyampaian pesan, seperti menggunakan komputer, handphone, dan dengan aplikasi sosial media yang ada, seperti WA, Facebook, Zoom, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat komunikasi digital sebagai jalan keluar untuk berkomunikasi di era new normal seperti saat ini. Dan apakah komunikasi digital efektif di era new normal seperti saat ini? Komunikasi secara digital memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya yaitu komunikasi menjadi tak terbatas ruang dan waktu, sehingga bisa membantu efektif dan efisiennya komunikasi para komunikator dalam menyampaikan pesan. Kekurangan komunikasi digital yaitu tidak bisa menggantikan komunikasi manusiawi yang memiliki timbal balik dengan segala kompleksitasnya. Karena selalu terbatas dalam menciptakan kehangatan hubungan, kepercayaan, emosi, dan respon langsung. Namun, karena menggunakan komunikasi digital untuk berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung kepada lawan bicara, membuat orang sulit untuk menciptakan rasa percaya kepada orang lain. Dikarenakan banyaknya orang yang tidak terlalu mengetahui apa saja etika yang perlu diperhatikan saat menerapkan penggunaan komunikasi digital ini. Nah, berikut ini ada beberapa etika yang perlu kamu ketahui agar dapat menciptakan komunikasi digital yang efektif dan dapat menciptakan rasa percaya antara komunikator dengan komunikan. Yang pertama yaitu tampilan. Walau menggunakan komunikasi digital, kita juga harus tetap menjaga penampilan kita seperti saat kita melakukan komunikasi secara langsung. Seperti karyawan yang sedang melakukan meeting juga harus berpenampilan rapi dan menarik. Atau mahasiswa ketika sedang melakukan pertemuan online juga harus berpenampilan yang sopan dan baik pula. Yang kedua, menggunakan tulisan atau ucapan yang baik. Ketika berkomunikasi secara digital juga harus memperhatikan tulisan ataupun ucapan yang baik, dengan menggunakan titik koma dan tanda baca lainnya sebagai penegas dalam berkomunikasi digital. Yang ketiga yaitu sadari posisi kita. Sama halnya dengan poin pertama, ketika kita menggunakan komunikasi digital, kita juga harus menggunakan bahasa sesuai dengan posisi kita semestinya, baik karyawan dengan atasan, atau mahasiswa dengan dosen, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengendalikan emosi. Dalam berkomunikasi digital, mungkin kita dituntut lebih ekstra dalam menciptakan rasa kepercayaan orang lain terhadap kita sebagai komunikator.
Oleh sebab itu, kita juga harus tetap santun dan menjaga emosi yang ada. Mungkin itulah beberapa etika yang harus diperhatikan ketika kita melakukan komunikasi secara digital di era new normal seperti saat ini, agar tetap bisa menciptakan komunikasi yang efektif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, maka kritik dan saran Anda akan kami dengarkan. Tinggalkan saja di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.